Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wal Qur'ana imaman wa hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah yasruqallahu ladzi jamaah Jumat yang senantiasa mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah di siang hari ini, tiada kata nan indah seraya kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat panjang umur. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada insan panutan Mustika alam mutiara Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Khatib senantiasa berwasiat khusus kepada khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya bekal keimanan dan ketakwaan yang akan mampu mengantarkan kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sebenarnya, baik itu kebahagiaan pada saat kita di dunia saat ini ataupun kebahagiaan kelak di akhirat. Jamaah Jumat rahimahumullah, saat ini alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan yang memiliki keistimewaan luar biasa, yaitu di bulan Rabiul Awal. Mengapa bulan ini dikategorikan sebagai bulan yang istimewa? Karena di bulan ini adalah waktu dilahirkannya sosok makhluk Allah, sosok hamba Allah, sosok Nabi Allah, sosok Rasul Allah, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh makhluk yang ada di alam jagat raya ini turut serta bergembira. Hingga bumi dan langit pun bersahutan, hingga aras dan kursi pun, makhluk Allah yang sangat besar, aras, kursi, lauh mahfuz semuanya bergetar ketika mendengar kelahiran sosok Nabi Muhammad SAW. Namun ada satu makhluk yang tidak setuju kalau yang lain bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW, namun makhluk yang satu ini justru menangis.
justru memberikan kabar kepada yang lainnya penyesalan yang sangat luar biasa. Siapakah makhluk itu? Makhluk itu adalah tiada lain kecuali iblis laknatullah alaihi. Ketika bumi bergembira, langit bergembira, laut pun bergembira, planet, bintang, semuanya makhluk yang di alam jagat raya ini mendengar akan lahirnya Rasulullah. Tapi beda iblis. Iblis ini justru menangis ketika dilahirkannya Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena perjanjian dia di alam ajali dengan Allah, takut terganggu dengan adanya Nabi Muhammad yang mendakwahkan tentang ketauhidan, tentang keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas jika kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, begitu masuk di bulan Rabiul Awal, kita merasakan satu kegembiraan yang sangat luar biasa. Mengapa jemaah demikian? Karena Rasulullah SAW itu menjadi penyebab, menjadi wasilah adanya semua makhluk yang ada di dunia ini. Dalam hadis qudsi disebutkan laulaka lamma khalaqtul aflaq. Jika seandainya tidak engkau ciptakan Muhammad, maka aku tidak mungkin menciptakan makhluk yang lain. Baik itu malaikat, baik itu iblis, baik itu jin, termasuk kita adalah sebagai manusia. Jadi adanya semua makhluk termasuk manusia dikarenakan adanya Nabi Muhammad SAW. Bukankah manusia pertama itu adalah Nabi Adam alaihissalam? Betul, yang dilahirkan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Allah yang pertama kali menciptakan nur makhluk adalah nurnya Muhammad SAW. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, dari bahan bakunya adalah dari tanah. Pada saat sempurna diciptakannya, kemudian Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam melihat di langit arasy tertera satu kalimat yang mencengangkan Nabi Adam. Apakah kalimat itu? Yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam begitu tercengang ketika beliau bisa menatap, bisa melihat bahwa di langit aras ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam berkesimpulan tidak mungkin nama Muhammad disandingkan dengan Allah, kecuali Muhammad itu berarti sosok yang sangat mulia. Maka pantas Nabi Muhammad merupakan sebagai imamul anbiya wal mursalin. Jamaah rahimahumullah, kegembiraan lahirnya Rasulullah di bulan Rabiul Awal ini tentu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu apa? Bagaimana kita dicintai oleh Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW. Boleh saja kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah, namun sebaliknya, apakah juga Allah cinta kepada kita? Apakah juga Rasulullah mencintai kepada kita? Itu yang jadi pertanyaan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang dia menghidupkan sunnahku, maka dia adalah telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga kelak nanti. Begitu bahagianya, begitu gembiranya kalau nanti kita kelak di akhirat bersama-sama dengan Rasulullah, bisa menatap Rasulullah setiap hari di surga, bertetangga dengan Rasulullah SAW. Alangkah indah. Berarti kalau kita bercita-cita seperti itu, maka kuncinya adalah hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Bukan hanya sholat qobliyah, ba'diyah. Rasulullah sejak bangun di malam hari atau di subuh, di waktu fajar, itu sudah ada sunnahnya.
ketika beliau mengatakan ketika pada saat bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Itu beliau lakukan. Kalau kita melaksanakan itu berarti adalah kita mencontoh Rasulullah. Sebelum makan pun Rasulullah senantiasa berdoa, memakai tangan kanan, itu pun merupakan sunnah Rasul. Pada saat kita menjelang waktu pagi, di situ ada sunat duha dan kita melaksanakan, itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Pada saat Rasulullah SAW setiap hari membaca Al-Quran, kita pun ikut meskipun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat ataupun 3 lembar Al-Quran, dan itu kita laksanakan. Itu termasuk bagian daripada menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Orang yang rajin silaturahmi dengan kerabat, dengan saudara, handai tolan dimanapun berada, dan itu dia laksanakan, itu pun merupakan bagian daripada memelihara yang sunnah. Mudah-mudahan pada saat kita mampu melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah, kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Kemudian yang kedua, salah satu kunci kita dicintai Rasul adalah senantiasa membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW. Karena Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, al-bahilu man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Orang yang kikir adalah bukan orang yang tidak pernah memberi, bukan orang yang tidak pernah menolong, tetapi orang yang kikir dalam konteks ini adalah dia ketika mendengar nama Rasulullah SAW, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kemudian dia tidak membaca sholawat. Kuncinya adalah sholawat ini sangat penting bagi kita, karena sholawat adalah sejak Nabi Adam pun menjadi mahar Nabi Adam dengan Siti Hawa, yaitu dengan membacakan sholawat. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa membacakan sholawat kepadaku 1 kali, kata Rasul, Allah membalasnya 10 kali. Bahkan sholawat ini adalah salah satu amalan yang tidak pernah mendapatkan hijab dan pemeriksaan. Otomatis sholawat ini diterima oleh Allah SWT. Maka sholawat ini jadikan sebagai zikir harian kita, fi kulli ahyan, bahkan setiap saat. Jadikan sebagai zikir, jadikan sebagai wirid, jadikan sebagai amalan doa untuk meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.